adik, sayang kamu dan saya sayang semua. Sekali lagi. Sayang oma, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya sayang semua. Katakan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sorakan haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Walaupun masih secara online, tapi Mama Aksela yakin kita semua semangat ya. Semangat kan? Oke, sebelum kita lanjutkan dengan ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, mengucap syukur buat hari ini di mana Kau telah memimpin kami sampai pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya Kau akan tetap memberkati kami, melindungi kami, mendidik kami, menyatukan hati kami, sehingga kami tetap semangat untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, sekaligus Tuhan kami mohon Tuhan, Kau yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Semuanya sehat? Haleluya. Nah, Mama Aksela mau melanjutkan cerita sekolah minggu kita. Minggu-minggu lalu kita masih bercerita tentang perjalanan Bapak siapa? Bapak Yakub. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai perjalanan kehidupan Bapak Yakub. Nah, saat ini Bapak Yakub sudah sampai Betel dan dia akan menuju perjalanan ke Efrata atau Bethlehem. Adik-adik, di sini ada peristiwa yang terjadi dalam perjalanan ke Efrata. Nah, saat ini ketika mereka dalam perjalanan, kita tahu bahwa Bapak Yakub ini membawa rombongan keluarga besarnya untuk ikut sama-sama dalam perjalanan ini. Ada Ibu Lea, ada Ibu Rahel, yaitu istri-istrinya, gundi-gundinya, anak-anaknya, serta semua ternaknya dia bawa. Nah, adik-adik, saat ini Ibu Rahel, salah satu istri Bapak Yakub, sedang hamil besar. Namanya hamil besar, berarti kapanpun bisa melahirkan. Sebelumnya, Rahel sangat berharap sekali bisa mendapatkan anak laki-laki lagi setelah kelahiran anak pertamanya, yaitu Yusuf. Dan ternyata betul, harapan Rahel digenapi oleh Tuhan. Rahel bisa melahirkan lagi dalam perjalanan menuju ke Efrata. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Rahel meninggal saat melahirkan anak kedua. Tepat sebelum meninggal, Rahel sempat memberi nama anaknya Ben-Oni. Rahel memberikan nama kepada anaknya siapa? Ben-Oni. Ada artinya adalah anak kesusahan atau anak kesedihan. Tetapi tak lama setelah itu, sebelum Rahel meninggal, Yakub sempat mengubah nama anaknya dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Menjadi siapa? Benyamin. Betul, menjadi Benyamin ya anak-anak. Apa arti dari kata Benyamin? Benyamin adalah anak kesayangan atau anak dari tangan kananku, atau bisa dibilang ini dalam Alkitab memiliki arti yang luar biasa, ya, seperti sisi kanan Allah, yaitu kekuatan Allah yang luar biasa, kuasa yang sangat kuat yang bisa mengalahkan
kuasa siapapun ya, yaitu di sini adalah tempat berkat, tempat kedahsyatan dan tempat kemuliaan. Itu adalah arti kata dari Benyamin. Dan Yakub ingin menamai anaknya itu menjadi namanya siapa? Benyamin. Yuk kita baca dulu dalam Kejadian 35 ayat 18. Ya, sama-sama kita baca. Kejadian 35 ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ingat, ayahnya menamainya siapa? Benyamin. Adik-adik, ini adalah ekspresi iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Yakub untuk anaknya, untuk anak bungsunya, karena ini adalah anak ke-12, anak terakhir ya. Yakub ingin menjadi anaknya ini bukan anak kesedihan, walaupun kenyataannya memang anak ini adalah anak kesedihan atau anak kesusahan, tetapi Yakub pengen mempunyai iman yang luar biasa, mengubah menjadi nama Benyamin, yaitu nama yang dapat menjadi berkat untuk siapapun ya, untuk kehidupan kita juga. Seperti kita juga, ketika kita mempunyai kesedihan, kesusahan, masalah yang besar sebesar apapun, walaupun ya ini sangat tragis ya, karena mendapatkan Benyamin ini Ibu Rahel menjadi meninggal. Tapi Yakub mau bahwa Benyamin lahir dengan rasa sayang, dengan anak kesayangan kata dia ya. Dia rubah namanya menjadi Benyamin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, alasan Rahel mati. Nah, adik-adik, kemungkinan besar waktu itu umur Rahel sudah tidak muda lagi. Kenapa? Ketika dari Yusuf ke Benyamin ini ada jarak sekitar 16 tahun. Nah, 16 tahun adalah usia yang tidak muda lagi untuk Ibu Rahel melahirkan. Nah, itu yang pertama. Ketika itu Ibu Rahel sudah tidak muda lagi. Yang kedua, saat itu ketika Ibu Rahel sedang mau melahirkan, mereka masih dalam perjalanan rombongan keluarga Yakub yang sangat jauh, sangat melelahkan, sangat capek bahasanya sekarang ya, dari Sikem ke Betel, ke Bethlehem atau ke Efrata. Perjalanan yang untuk orang normal aja mungkin itu serasa sulit, apalagi untuk seorang Ibu Rahel yang keadaannya sudah tidak muda lagi dan dia sedang mengandung besar, hamil, sakit, sulit, kecapean. Dalam kondisi yang sudah sangat tidak baik ini, dia harus melahirkan, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah itu ternyata Tuhan punya kehendak lain. Ibu Rahel harus meninggal dan Yakub akhirnya mengubur Ibu Rahel ini di sisi jalan Efrata ya, ke Bethlehem, dan dia membuat tugu peringatan di situ. Kita baca ayat 19-nya. Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Dan di situ ayat 20 berkata, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Adik-adik, diberikan tugu peringatan. Tugu dibuat untuk apa? Untuk peringatan. Peringatan untuk siapa? Baik untuk keluarga Yakub, juga untuk generasi-generasi selanjutnya, untuk mengingat ya bahwa dalam perjalanan mereka, Ibu Rahel ini melahirkan seorang anak kesayangan untuk Bapak Yakub ini, dan Ibu Rahel dipanggil Tuhan meninggal dunia. Nah, adik-adik, sekarang Mama Aksela mau bercerita tentang seorang ibu. Nah, di sini siapa yang mempunyai ibu? Ngacung, angkat tangan. Nah, semua pasti punya ibu ya. Nah, adik-adik,
perjuangan seorang ibu. Nah, kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Adik-adik, kita juga pernah merasakan hal yang demikian. Sama dengan Ibu Rahel yang mengandung Benyamin, membawa Benyamin dalam perjalanan kemanapun dia bawa. Nah, ibu kita pun seperti itu, mengandung kita selama 9 bulan. Adik-adik, selama 9 bulan kita dibawa-bawa sama ibu, dibawa kerja, dibawa jalan-jalan, dibawa masak, dibawa tidur. Kita tidak pernah ketinggalan. Mungkin gak kalau perutnya disimpan dulu? Gak mungkin ya, pasti selalu dibawa-bawa. Sekalipun ibu kita capek, lelah, sakit, ya, apapun keadaan ibu kita tetap dibawa. Betul tidak? Nah, dan yang paling sakit adalah ketika melahirkan, adik-adik. Ketika melahirkan, ada sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh ibu. Tidak sampai di situ, ibu terus menjaga kita ketika kita lahir. Betul tidak? Menggendong kita, ya, memberikan makan susu waktu bayi, makan ketika sudah agak besar, diajarin jalan, dijagain, diajarin bicara. Ibu selalu berkorban. Bahkan ketika anak-anak sakit, adik-adik sakit, siapa yang suka menjaga? Ibu. Dibawa ke dokter, dirawat sampai sembuh. Bahkan ketika sudah hampir besar, sekolah, siapa yang berkorban? Ibu. Bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, memandikan, merawat, mengantar ke sekolah, dipulangin lagi, dikasih makan lagi, dirawat terus sampai besar. Dan ibu selalu tidak lupa untuk berdoa untuk siapa? Anak-anaknya, ya. Nah, itu adalah pengorbanan seorang ibu. Sekalipun, nah adik-adik, kadang sebagai anak-anak kita sering menyakiti ibu. Hati-hati ya, jangan sampai demikian. Sekalipun orang tua kita marah kepada kita, itu adalah rasa sayang yang diberikan oleh orang tua kita. Marahnya pasti ada alasan, mungkin agar adik-adik tetap bisa sehat, jangan jajan sembarangan. Makanya kalau orang tua kita marah, jangan kita balas dengan marah lagi. Lalu bagaimana caranya? Kita sebagai anak-anak harus tetap hormat kepada orang tua. Kita balas dengan rasa hormat. Caranya gimana? Apakah dengan hormat begini? Tidak, ya. Menghormati orang tua, jangan melawan orang tua, menaati perintah orang tua. Itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mengerti adik-adik? Siapa yang mau hormat sama orang tua? Ayo angkat tangan. Saya yakin dan percaya semua murid-murid di Barenang Siang mau menghormati orang tua. Oke, ada ayat hafalan. Yuk kita buka sama-sama dalam Amsal 1 ayat 8. Kita baca ya, kita buka yang punya Alkitab ya. Amsal 1 ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama. Oke, dengarkan dulu ya. Hai, Amsal 1 ayat 8, begini firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Gampang kan? Jangan lupa dihafalkan, setelah itu di-share di grup, dan itu adalah tugas adik-adik selama seminggu ini. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik mengerti. Dan kita mau semua belajar untuk taat dan hormat kepada orang tua. Baik kepada ayah, baik kepada ibu. Karena ayah akan selalu menjaga kita. Ibu pun akan selalu menjaga kita. Puji nama Tuhan. Sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang